Silakan kawan-kawan. Siapa di dalam ajaran Islam yang berakhlak mulia dan apa dasarnya dia berakhlak mulia? Ya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Silakan Amir dan Kan. Begini saudara, katanya apa itu? Tapi maaf ini ya, maaf, 1000 maaf ya kan. Saya kalau sama saudara tetap damai-damai. Ada pertanyaan saudara, itu dalam ayat berapa itu, nomor berapa itu, katakan bahwa Yesus itu dikatakan juru selamat. Ya, Lukas 2 ayat 11. Terus kalau juru selamat menyelamatkan jiwanya sendiri tidak bisa, kenapa harus menyelamatkan orang lain? Saudara, tolong dijawab saudara. Saya dengar saudara ya. Habis ini saya turun saudara. Enggak. Kamu diam aja situ, mikmu matikan, kita bergantian. Oke ya. Ya. Mengapa Yesus dikatakan juru selamat? Padahal menurut si Amir Khan, Yesus itu menyelamatkan dirinya saja tidak mampu. Adalah kekeliruan bagi kaum keledai. Mereka mengira keselamatan itu hanya ketika orang misalnya di penjara harus bisa. Matikan mikmu dulu loh. Kalau enggak turun. Enggak saudara ya. Oke. Ya, aku matikan mikmu dulu ya. Nanti kau hidupkan lagi ya. Adalah kekeliruan di umat Muslim ketika mereka mengira bahwa apa namanya tadi ku bilang. Nah, inilah kalau bising kali jadi lupa aku. Juru selamat itu menyelamatkan dirinya saja tidak mampu. Karena kebodohan mereka, mereka mengira bahwa menyelamatkan diri itu dari hukuman Pilatus. Bukan itu menyelamatkan. Itu masalah enteng sama Yesus ya. Sedangkan Petrus saja digelap dia bisa memotong telinga orang di Matius 27 ya. Yang dimaksud di situ bukan itu, tapi lebih dari situ. Ya. Apa yang lebih dari situ? Maka mari kita baca dan kita jelaskan. Ketika Yesus mengalahkan alam maut. Itulah manusia mau diselamatkan dari alam maut. Bukan diselamatkan dari penjajahan Romawi. Dari bala tentara Romawi. Berarti keinginan si Amir Khan ini sama dengan keinginan orang Yahudi. Bahwa mereka menginginkan Yesus itu menjadi juru selamat. Menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi. Sementara yang dibilangkan Yesus itu juru selamat adalah menyelamatkan manusia dari beban dosa. Itulah sebabnya dia turun ke dalam kerajaan maut, ya, meremukkan kepala iblis itu atau meremukkan sengatnya iblis. 1 Korintus 15 sudah kita baca kemarin. Ayat berapa itu ya? 45-67. 1 Korintus 15. Nah, itulah juru selamat itu kerjanya itu yang berat. Kalau hanya mati, Yesus tidak pernah mati. Ngapain dia menyelamatkan diri? Orang dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Suka-suka Yesus ya. Silakan Amir Khan. Hidupkan mic, pencet micmu itu. Oke, aku bantu dari sini. Halo Amir Khan. Ya, silakan. Halo. Hidupkan micmu. Oh, enggak bisa aku pencet dari sini. Harus dia. Oke. Nah, kawan-kawan selalu umat uclim-uclim ini karena keoonan mereka enggak tahu apa arti juru selamat karena mereka tidak punya juru selamat. Padahal mereka ini kawannya mengatakan bahwa ya kalau dia juru selamat menyelamatkan dirinya saja dia tidak mampu. Keselamatan yang mereka maksudkan itu adalah sama seperti Yahudi, menyelamatkan dari tentara Romawi, bukan itu. Ya. Keselamatan yang dibina oleh didatangkan juru selamat adalah menyelamatkan kita dari hukuman maut seumur hidup selamanya, yakni alam maut ya. Maka dikatakan hai maut di manakah sengatmu. Tetapi oleh para penjahat, kita kan bicara tentang akhlak mulia. Oleh para penjahat yang jahat sekali, yang dikatakan akhlak mulia, mereka sebenarnya mengutuki Yesus kawan. Kenapa? Karena Yesus turun ke dalam kerajaan maut, meremukkan kepala iblis, sehingga setelah kematian ada kebangkitan dan ada penghakiman. Paham ya? Nah, sebenarnya keinginan si penjahat ini jangan lagi ada penghakiman, jangan ada kebangkitan. Kenapa jangan ada kebangkitan?
Lah dia sudah berbuat jahat. Dia mati. Kan enak kalau nggak ada kebangkitan kawan. Nggak ada penghakiman. Lah dia mati selamanya. Makanya dia si penjahat ini mengajarkan kejahatan kelamin, seksual, kejahatan rampok, pokoknya bunuh-membunuh, baru kejahatan mencuri, berzina, semua dia ajarkan. Dan semua yang diajarkan oleh para penjahat-penjahat ini, ya, merongrong negara, mereka anggap itu satu hal yang luar biasa, sesuai dengan firman Tuhan. Dibalikkan orang itu fakta ya. Nah, makanya ketika Yesus datang, kan dia menipu semua orang. Dia bilang akan ada nanti hari kebangkitan. Ya, jalannya kebangkitan itu dari mana? Penjahat-penjahat ini kan nggak tahu jalannya kebangkitan dari mana. Makanya mereka membuat itu potong kompas. Kalau Yesus jelas jalannya kebangkitan dari mana? Jalannya kebangkitan di dalam ajaran Kristen karena Yesus sudah mengalahkan alam maut, maka ada kebangkitan massal. Dan ada nanti jalan menuju sorga, dibuktikan Yesus, aku bisa menuju sorga. Nah, tapi oleh si penjahat ini yang dikatakan berakhlak mulia, dia kan tidak mengenal itu. Dia potonglah ayat itu, dia potonglah hal-hal seperti itu, dia ganti. Gak perlu ada penebusan dosa, nanti manusia langsung dibangkitkan. Jalannya kebangkitan dari mana? Ya, makanya tidak ada bukti orang dibangkitkan dan menuju surga kawan. Ya, nah itu yang bisa saya jelaskan. Silakan ya. Jadi jangan kalian berkata Yesus itu juru selamat, menyelamatkan dirinya saja dia tidak mampu. Siapa bilang dia tidak mampu? Ya, kalian saja yang nggak ngerti apa itu keselamatan. Kalau Yesus tidak mampu ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, dia nggak bisa keluar kawan. Ditahan iblis. Itulah artinya Yesus itu tidak punya dosa. Kalau Yesus punya dosa, dia akan kalah masuk ke dalam alam maut, tidak keluar-keluar. Tapi Yesus keluar. Dan pergi menuju Bapa di sorga. Sudah paham ya? Silakan yang agak cerdas lah naik ya. Jangan yang on. Ya. Silakan kawan-kawan muslim yang mau naik ya. Pertanyaan saya sederhana. Di dalam ajaran Islam siapa yang berakhlak mulia? Nabi ada 25. Di antara 25 ini siapa yang berakhlak mulia? Tolong jelaskan alasannya. Karena kita harus berpikir waras. Jangan kau berpikir tidak waras ya kawan-kawanku Kristen. Kalau orang Kristen dikatakan dari semua nabi-nabi Israel misalnya. Siapa yang berakhlak mulia misalnya sampai Paulus lah sampai rasul-rasul. Atau nabi aja atau raja ya. Maka orang mengatakan Raja Daud berakhlak mulia katanya. Inilah kebodohan namanya yang dipupuk dan dipelihara ya. Keoonan yang dipupuk dan dipelihara. Kenapa saya katakan keoonan? Sudah jelas-jelas Nabi Daud itu, Raja Daud, itu meniduri Bersheba, istri orang. Bisa-bisanya kalian golongkan Daud itu menjadi Nabi yang berakhlak mulia. Jalannya dari mana? Jalannya sederhana. Jalannya dari otakmu yang konslet. Gak bisa apa-apa. Sehingga yang salah kau benarkan, yang benar kau salahkan. Kalau dalam Kristen siapa nabi yang berakhlak mulia? Banyak. Ya. Henok dan Elia itu berakhlak mulia, makanya dia ke sorga. Dia nggak punya buat dosa satupun. Yesus Kristus juga ke sorga. Ya. Itu akhlaknya mulia. Raja Daud, bagaimana kau mau mengatakan Raja Daud berakhlak mulia sementara dia menindih istri orang yang punya anak? Ya. Bagaimana itu bisa berakhlak mulia? Oh, dia kan mengasih uang biar bisa menolong dia. Takaran berakhlak mulia bukan uang. Ya. Ya dia aja bisa jadi mau kondo biar gratis ya. Maka pura-pura dinikahinya gratis. Kalau enggak bayar kan susah ya. Tahu mau kondo ya? Mau kondo itu misalnya Nabi Daud miskin, kawin dia sama janda kaya ya atau orang tua kaya, itu mau kondo. Dia datang ke situ biar bisa kaya gitu ya. Nah, maka dari itu kawan-kawan ingatlah bahwa di dalam ajaran Kristen itu dosa tetaplah dosa, tidak bisa dikatakan dia berakhlak mulia. Sekali dia berdosa dia tidak bisa dikatakan berakhlak mulia, justru dikatakan tidak ada akhlaknya. Nah, sekarang tinggal kawan-kawan semua ya. Silakan naik, tolong tunjukkan siapa di dalam ajaran agama kalian yang berakhlak mulia, saya ingin tahu.
bukan saya saja, kawan-kawan semua juga ingin tahu, biar kita saksinya apa yang dimaksudkan berakhlak mulia itu ya.